Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak guru hebat, di sini saya akan melaksanakan aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini saya diamanahi untuk memberikan pengalaman atau memberikan materi kepada Ibu Bapak guru semuanya agar kita memiliki satu satu pemikiran yang sama mengenai budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Nah, perkenalan diri mungkin Ibu Bapak juga sudah tahu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang untuk diri kita. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi di sini Ibu Bapak untuk menyimpan salah satu benda berharganya di tangan dengan sekuat tenaga. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Lalu apa yang akan terjadi? Di sini kita bayangkan jika kita memiliki sesuatu yang kita sangat berarti bagi kita, terus orang-orang tersebut ingin memintanya, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Apakah Ibu Bapak akan memberikannya dengan sukarela? Atau Ibu Bapak akan terus mempertahankan benda tersebut agar tidak dirampas oleh orang lain? Di sini kita tidak boleh bertindak dengan kekerasan. Boleh mengancam tapi tidak fisik. Coba di sini kira-kira Ibu Bapak guru hebat semuanya ingin melakukan hal yang seperti apa? Mempertahankan. Walaupun itu Ibu Bapak akan menerima konsekuensi, misalkan diancam, dikritik dan sebagainya, Ibu Bapak akan tetap mempertahankan. Tapi dengan berpikir dengan cara untuk melindungi diri. Meski jaga-jaga takut ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jika hal tersebut Ibu karena mungkin sudah bisa dikatakan tidak sanggup lagi karena terus dikelitik terus sampai Ibu sampai nggak kuat, apakah Ibu akan melepaskannya? Kira-kira nih. Kalau Ibu diancam kuat berarti dilepas. Dilepas. Berarti itu yang mengontrol dirinya untuk mempertahankan atau untuk melepaskan itu siapa? Diri kita sendiri. Di sini untuk mengontrol perilaku itu adalah diri kita sendiri. Di sini ada beberapa teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Dari dulu kita sudah berspekulasi, kita mungkin sudah dilihat dari zaman dulu guru-guru kita bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Mungkin saat ini pun kita sudah merasakan hal tersebut. Tapi sebenarnya di sini guru itu tidak mengontrol murid. Karena yang mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Apakah murid mau menurutinya atau tidak? Jadi kembali lagi ke murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menumbuhkan karakter. Seperti tadi, di sini guru membuat si siswa merasa bersalah agar untuk melakukan sesuatu. Tetap saja ujung-ujungnya murid. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi semuanya ini kembali lagi murid. Walaupun dengan daya upaya kita sebagai seorang guru untuk meminta si murid itu untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetap saja yang melakukannya adalah dari murid itu sendiri. Jadi kita mah tidak bisa memaksa. Walaupun kita sudah dengan mengancam, kalau misalnya kalian tidak melakukan hal tersebut, kalian tidak naik kelas. Nah, tetap ujungnya baik lagi ke murid. Di sini ada perubahan paradigmanya Ibu Bapak semuanya. Dari stimulus respon, jadi stimulus respon itu
kita memberikan stimulus, rangsangan, jadi respon dari muridnya itu seperti apa. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi tugas guru biasanya itu agar pandangannya, kalau misalkan untuk saya matematika ya, agar bisa si murid itu memiliki pemahaman yang sama dengan gurunya. Terkadang guru itu tidak meminta pendapat dari murid. Kekeh we guru mah, lamun guru A we. Gak bisa harus ke yang B, yang C. Padahal murid juga memiliki pandangan dan pendapatnya masing-masing, tergantung dengan dirinya. Lalu pemaksaan, kalau stimulus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau bujukan gagal, misalkan, kalau misalkan kamu tidak belajar, nanti kamu tidak naik kelas. Gak mempan, dipaksa ke guru, kudu dikerjakan, daek mau nggak mau harus. Kalau enggak, kalian gak bakal naik kelas. Langsung datangi siswanya, langsung kita ceramahi dan lain sebagainya. Itu stimulus respon. Harusnya adanya kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan yang baru dengan anak. Kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi salah satunya dengan orang tua. Dengan adanya kolaborasi dengan orang tua, diharapkan bisa tercipta suasana belajar yang diharapkan oleh guru itu sendiri, yaitu agar murid bisa mencapai kesejahteraan dalam pendidikan. Nah, di sini ada yang namanya disiplin positif, Ibu Bapak. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward. Nah, jadi disiplin itu adalah sesuatu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang ibu bapak yakini. Di sini mungkin ibu bapak adalah orang-orang yang sangat disiplin dalam waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Berarti ibu bapak sudah memiliki nilai-nilai keyakinan diri. Salah satunya nilai jujur, disiplin waktu, tanggung jawab, dan masih banyak yang lainnya. Hal itu di sini ada yang namanya bertujuan menunjukkan kesadaran kita agar kita jauh lebih baik lagi dibandingkan dari yang sebelumnya. Enggak, Bapak? Nah, hal itu bisa diterapkan ke siswa. Terkadang kalau di kelas 1, 2, 3 atau kelas rendah itu kita suka memberikan reward. Nah, dengan memberikan reward apakah itu termasuk disiplin? Nah, itu termasuk disiplin, tapi dengan adanya reward atau penghargaan, imbalan. Tapi hal itu munculnya dari luar, dari ibu bapak guru secara eksternal, bukan dari dalam dirinya. Iya, sebagai motivasi. Sebagai motivasi, tapi itu nggak muncul. Tapi kan untuk reward diharapkannya itu dengan kita memberikan reward, si anak itu mau untuk terus datang waktu memancing siswa agar jauh lebih baik lagi. Tapi dengan kita terus memberikan reward, nanti yang termindset dari anak-anak itu adalah kalau kita melakukan, kita pasti akan dapat imbalan. Hal itu. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah membentuk murid yang memiliki disiplin diri agar sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan dapat memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi diri sendiri, nilai-nilai kebajikan tentunya ibu bapak semuanya sudah memilikinya, cuman harus ada yang dikuatkan dalam hal apa, misalkan dalam tanggung jawabnya atau dalam disiplin waktunya. Karena jujur saya sendiri untuk nilai-nilai kebajikan ada beberapa yang menurut saya masih rendah. Contohnya saya belum mampu untuk bisa datang tepat waktu contohnya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu saya tingkatkan. Untuk nilai-nilai kebajikan di sekolah dasar kita sudah mengetahuinya, apalagi sekarang sudah digaungkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana profil pelajar Pancasila itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang
sekarang itu menjadi suatu fundamental yang kita harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Tapi sebelumnya itu sudah ada nilai-nilai kebajikan, ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Lalu ada 7 essential virtue: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, dan lain sebagainya. Hal itu sekarang sudah di-cover dalam profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, banyak sekali. Di dalam profil pelajar Pancasila ada dimensi-dimensinya. Ada untuk beriman kepada diri sendiri, ada untuk pada orang lain, pada alam, dan lain sebagainya, masih banyak. Lalu ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berakhlak kritis, yang mana sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada perilaku, motivasi perilaku manusia, Ibu Bapak. Jadi ada 3 macam, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Hal itu tentunya sudah sering dilaksanakan atau sudah ada dari dulu juga. Kalau kita tidak mengerjakan PR, maka saya akan mendapatkan ganjaran apa? Itu adalah motivasi dari eksternalnya, bukan dari dalam diri. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Yang tadi untuk menghindari konsekuensi, sekarang motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan. Contoh, misalkan ikut guru penggerak untuk motivasinya agar dapat menjadi titik dan lain-lain. Ya, lain sebagainya. Karena itu kan adanya imbalan. Tapi kalau misalkan keinginan dalam diri sendiri, itu berarti maksudnya kan motivasi internal. Ada lagi yang kalau misalkan ikut guru penggerak karena diminta oleh kepala sekolah dan sebagainya. Itu kan udah maksudnya itu karena rasa ketidaknyamanan. Kepaksa. Kita nyaman dititah pisah kan? Itu dari eksternal. Kalau motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tujuannya ini yang menjadi tujuan utamanya, agar kita bisa melakukan agar muncul dari dalam diri kita. Nah, hal itu sesuai dengan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini merdeka itu tidak hanya dalam perintah saja, tapi bagaimana kita memerdekakan dengan memerintah diri sendiri. Misalkan jam 7 kudu harus ada di sekolah, berarti kita udah siap-siap. Jadi jangan sampai kita kalau terlambat atau ngaret dan lain sebagainya. Jadi memerdekakan diri sendiri itu setiap orang berbeda cara. Ada kebutuhan dasar nih. Ada kebutuhan dasar dari manusia, Ibu Bapak. Menurut Ibu Bapak, kebutuhan dasar Ibu Bapak semuanya itu apa? Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Ibu Bapak. Makan itu kebutuhan dasar. Disebutkan Iya, itu termasuk kebutuhan dasar. Selain makan, banyak Ibu ya. Jadi kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Makan shopping. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sini kebutuhan dasar itu bisa dilakukan dengan cara yang positif atau yang negatif. Positif. Tentunya harapan kita yang positif kan, tapi terkadang kebutuhan dasar yang kita peroleh itu dapat dilakukan dengan hal-hal yang kurang baik, kurang pantas atau negatif. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Ibu Bapak semuanya. Kebutuhan dasar yang utama yaitu bertahan hidup. Nah, tadi Makan. iya, betul sekali, makan. Bertahan hidup itu selain makan, minum, sandang, pangan, papan, lalu adanya kebutuhan biologis juga, itu termasuk untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupan. Ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Coba, Ibu Bapak, di sini saya mau bertanya,
kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima itu seperti apa? Contohnya? Dihargai, diakui, Diakui atau Ulah dihargai, dicuekeun. nggak dicuekin bisa, atau disayangi oleh pasangan Dimonyongan, itu dibandiran. termasuk Pamahan rasa kasih sayang. monyongan. Ada yang namanya kesenangan. Senang. Kesenangan ibu bapak ketawa itu termasuk kebutuhan dasar. Kita ketawa, kita happy, jalan-jalan itu sudah kebutuhan dasar kita. Mungkin ibu bapak semuanya yang paling sering adalah shopping. Di Shopee lah jaga itu Shopping. menjadi sebuah Shopping. kebutuhan lagi ya. Ada yang namanya kebebasan. Kita bebas melakukan apapun asalkan hal itu positif. Baik, artinya. Dan yang terakhir adalah penguasaan ibu. Jadi penguasaan itu rasa ingin diterima. Jadi kita biasanya penguasaan itu agar orang lain itu melihat kita sebagai manusia. Misalkan contoh kalau misalnya ranking 1, orang yang ranking 1 pasti dia itu akan legend atau apa ya namanya itu lebih percaya diri. Jadi penguasaan itu agar orang lain merasa kalau dia itu diakui, merasa diakui oleh orang lain penguasaan itu. Selain dari harta lain sebagainya. Lalu ada yang namanya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang biasanya kita miliki. 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Kira-kira ibu bapak guru semuanya dalam menerapkan kepada siswa itu lebih condong ke yang mana? Hukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Misalkan, kamu sudah datang terlambat, kamu tahu tidak? Ya, kayak gitu ya Bu ya. Jadi biasanya untuk penghukum itu lebih keras nadanya. Jadi biasanya kalau zaman dulu itu penghukum kebanyakannya. Lalu ada yang namanya pembuat merasa bersalah. Ayolah nak, bantu ibu. Kalau kamu seperti ini terus, kamu tidak akan kelas. Itu jadi agar membuat si siswa itu merasa bersalah bahwa apa yang dia lakukan itu salah sebenarnya. Tapi yang lebih parah itu adalah penghukum. Dia menghabis seenaknya. Teman itu berarti ke siswa itu kita akrab banget ya. Jadi misalkan pilih Sahrul, akrab ya Bu ya. Sahrul, coba ini gimana ngerjainnya, bisa tidak? Gitu aja nggak bisa kamu mah. Ya gitu. Itu jadi kita lebih akrab. Ada pemantau. Kalau misalkan kita datang terlambat sekolah, kenapa kamu terlambat? Sekarang sudah pukul berapa? Jadi kalau pemantau itu lebih kepada aturannya, aturan yang berlaku baik itu di sekolah, di kelas. Ada manajer. Manajer itu adalah posisi kontrol yang paling ideal yang harus dilakukan. Dimana di posisi kontrol manajer itu bertujuan agar memberikan rasa tanggung jawab kepada anak. Di sini di posisi kontrol manajer itu harus menerapkan nilai-nilai kebajikan. Contohnya seperti ini. Kenapa kamu terlambat? Saya telat misalnya. Kenapa kamu bisa telat? Kira-kira kesepakatan kelas apa yang harus kita lakukan? Jadi kita memancing agar anak mau bertanggung jawab agar tidak mau mengulanginya kembali. Jadi manajer itu yang lebih di apa namanya itu? penasehat gitu. Iya, yang lebih di Sepakati. Segani. yang lebih diarahkan lah. Di sini ada 5 posisi kontrol, ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu membuat orang merasa bersalah karena kecewa. Ini kalau ada lagi yang ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah posisi menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Itu berarti posisi teman. Jadi mungkin di sini sebagai cara kita menyampaikannya kepada anaknya ya. Apakah kamu mau mendengarkan mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau karena itu sudah sesuai aturan. Jadi kalau misalkan tidak mengikuti tidak akan dapat stiker bintang yang ibu bapak sepakati di kelas. Lalu kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
Yaitu contohnya saya akan lebih giat lagi belajar, saya akan bangunnya lebih pagi dan lain sebagainya. Itu lebih ke posisi manajer. Di sini Ibu Bapak ada pertanyaan, kira-kira kita sepakati, kita jawab bersama-sama. Posisi manakah? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada hukum, merasa bersalah, teman, manajer atau pemantau. Merasa bersalah. Kenapa merasa bersalah Ibu? Ada kata kecewa. Karena kecewa. Jadi kalau merasa bersalah di sini guru memposisikan bahwa dia menjadi orang yang terluka, yang kena mental, gitu ya. Cek bahasa kasar nama. Jadi di sini posisi merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi saya. Manajer. Memantau. Pemantau. Ada pemantau, teman, Teman. Teman. Oh, iya. Ayolah. Teman. Jadi kita lebih ngajak, lebih humble ke teman-teman. Berarti ini posisinya teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Oh, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Jadi membuat siswa lebih bertanggung jawab. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Kecewa. Coba kira-kira apa? Manajer. Bersalah. Jawab apa aja. Di sini kamu selalu yang paling terakhir. Di sini itu lebih ke condong ke pemantau. Pemantau. Kenapa pemantau? Karena dia itu si guru melihat si siswa dari awal sampai akhir sudah beberapa kali, datanya terakhir saja. Jadi kan dia memantau perkembangan siswa keseharian. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Pemantau. Pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Teman. Iya, teman. Lebih akrab. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Penghukum. Iya, membuat merasa bersalah. Jadi kalau menghukum itu lebih cocoknya itu ke mengancam, ancaman. Kalau ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, dia tidak melakukan, si gurunya itu merasa dianya yang salah gitu. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Hukum. Nah, itu udah pasti ngehukum benar. Apa rencanamu untuk menyelesaikannya? Manajer. Manajer. Jadi manajer itu membuat siswa atau murid lebih bertanggung jawab lagi ke depannya. Di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira Ibu, Bapak, kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Karena dibuat dengan komitmen seluruh kelas, seluruh warga kelas. Iya, kalau peraturan? Kalau peraturan dibuat oleh beberapa orang atau salah satu orang. Iya, ada yang lain? Bapak, tidak bareng-bareng. Iya, kalau keyakinan kelas itu betul sekali tadi kata Ibu bahwa keyakinan itu dibuat oleh bersama-sama di dalam kelas agar bisa disepakati bareng-bareng. Tujuannya untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada di kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas di satu kelas dan kelas yang lain walaupun satu robot itu bisa berbeda. Karena kebutuhannya juga berbeda. Berbeda dengan halnya peraturan. Peraturan mau nggak mau harus diikuti. Semua warga sekolah harus melaksanakannya. Biasanya peraturan itu memberikan, kalau dilanggar memberikan efek negatif, sanksi hukumnya. Nah, kalau di kelas itu bukan lagi hukuman atau sanksi, namanya konsekuensi biasanya sekarang. Ada yang namanya keyakinan kelas, dimana dalam membuat keyakinan kelas itu pertama keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Maksudnya gini, lebih khusus, bereskan meja dan bangku saat pulang sekolah. Jadi lebih fokus ke membersihkan. Jadi biasanya kalau keyakinan kelas itu tidak didasari oleh kata jangan atau larangan,
Jangan membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah. Jangan membuang sampah di kelas, tapi buanglah sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kata jangan. Di sini memberikan kata atau kalimat-kalimat atau pernyataan yang positif. Jadi hal ini juga saya sudah belajar sekarang di kelas, sudah membuat beberapa keyakinan kelas yang harus disepakati. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Datang tepat, misalkan datang di sekolah tepat waktu. Jangan telat atau jangan terlambat masuk sekolah, itu sudah dihilangkan sekarang. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi karena tadi saya sudah bilang tidak semua kelas itu memiliki keyakinan kelas yang sama, jadi itu bisa beragam. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, jangan hanya salah satu saja. Jadi karena keyakinan kelas mau nggak mau harus dibuatnya bersama-sama dan disepakati. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika keyakinan kelasnya sudah baik, maka kita akan membuat lagi keyakinan kelas yang lainnya. Seumpamanya jika keyakinan kelasnya kurang begitu efektif, kita tinjau lagi, kita revisi lagi. Di sini coba ibu bapak buat salah satu keyakinan kelas, contoh seperti apa, tapi tidak menggunakan kata negatif. Dalam di sini kita menggunakan kalimat positif pernyataannya. Sudah bersama contohnya pernyataan positif di keyakinan kelas yang bisa diterapkan oleh ibu bapak. Kalau datang terus tepat waktu, Bisa ibu berarti datang ke sekolah tepat waktu. Juga apa? Yang penting berbunyi tadi. iya, berarti bisa saja datang ke sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi kayak gitu. Di sini tidak menggunakan kata larangan, tapi effortnya yang positif. Selain datang ke sekolah sebelum 5 menit sebelum bel, apalagi Belajar lebih giat. Sebelum belajar belajar lebih berdoa. giat. Iya, berarti berdoa sebelum dan sesudah pelajaran kayak gitu. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas dan masih banyak yang lainnya. Di sini ibu bapak. Di sini ada yang namanya restitusi ibu bapak. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi itu adalah sebuah dialog yang dapat dilakukan oleh guru atau orang tua kepada anaknya atau murid agar mereka bisa lagi kembali ke kelompoknya atau ke kelas dengan memiliki nilai-nilai kebajikan yang lebih baik. Misalkan nilai kebajikannya disiplin, tanggung jawab dan lain-lain. Di restitusi itu ada beberapa tahapan ibu bapak. Di sini ada segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menyangkut keyakinan. Menstabilkan identitas maksudnya gini. Di sini kita itu tidak menyalahkan siswa. Kalau misalkan siswa ada yang berbuat salah, tapi ada kata-kata kuncinya, yaitu seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak juga pernah melakukan kesalahan kok. Kayak gitu. Jadi di sini jangan langsung menjudge siswa. Kamu tadi ngapain? Kamu itu perbuatan yang salah. Apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Itu memberikan efek atau dampak yang negatif terhadap siswa. Lalu yang kedua, selanjutnya adalah Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi, bukan? Terus kamu melakukan ini karena apa? Kenapa kamu melakukan perbuatan yang dilarang atau dilanggar? Lalu ada yang selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinan ibu bapak semuanya. Menanyakan keyakinan itu kira-kira seperti ini. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Kira-kira nilai apa yang ingin kamu kembangkan jauh lebih baik lagi? Kedepannya kamu ingin jadi seperti apa?
Kalau misalkan apakah ini bisa diterapkan? Bisa. Saya tadi sudah menerapkannya kepada siswa yang telah melakukan sebuah kesalahan ibu bapak. Benar ibu bapak, saya langsung dipraktekin karena saya punya TK tentang ininya, dengan stabilitas. Tadi beberapa waktu lalu kita sudah tahu ada salah satu siswa yang sudah mengambil uang tabungan di kita, dan salah satunya juga dengan mengurangi jumlah tabungannya yang tadinya 10 jadi 1000, 20 jadi 5000 dan sebagainya. Setelah 2 hari setelah kita potong libur, tadi saya panggil dia. Di sini saya nggak menjudge dia, kamu mengambil ya, tidak, tapi coba jelaskan pada bapak kenapa kamu melakukan hal tersebut. Aku enggak, diam aja, terus saja nggak diam, tapi lama kelamaan dia itu berkaca-kaca. Di sini kita tidak menerapkan dengan emosi yang membludak atau langsung menghardik mereka, tidak. Setelah itu kira-kira kamu mengambilnya karena apa sih? Bapak mah di sini udah tahu siapa yang ngambil, santai saja sama bapak. Bapak nggak akan marah. Kayak gitu, itu menanyakan identitas. Setelah itu, kalau siswanya sudah mulai menunjukkan rasa-rasa atau gelagat-gelagat bahwa dia melakukan tindakan kesalahan, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kenapa kamu ngambil uangnya? Kenapa? Untuk jajan. Memang kurang uang jajannya? Kurang pak. Biasanya berapa? 3000. Pengennya berapa? 5000. Ya udah, nanti mah kamu mintanya 5000. Nanti bapak akan ngomong ke orang tuanya. Jadi di sini kita menanyakan mengapa anak berbuat salah. Jangan langsung, mana nyokapnya? Karena mau lakukan gitu deh. Nah itu tahapannya mungkin agak memberikan dampak negatif ke siswanya. Setelah anak ngaku, ya kapayuna kedepannya kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kasihan orang tua kamu, kasihan ibu bapak kamu, kasihan teman-teman kamu kalau kamu terus seperti ini. Kedepannya kamu ingin jadi seperti apa? Tadi saya bilang kayak gitu. Gak akan nyuri lagi pak, nggak akan ngambil uang tabungan lagi. Setelah itu saya video, pak, udah gitu saya bilang ke siswanya, kamu nggak akan ngambil lagi, nggak akan. Dulu pernah ngambil, pernah, tapi dulu mah nggak pernah di video. Jadi untuk kedepannya, untuk sebagai bukti, kita bisa membuat lampirkan video, tidak hanya foto ya. Kalau foto kan beda ya. Jadi video sebagai bukti konkret bahwa mereka kalau misalkan melakukan kesalahan lagi akan mendapatkan efek yang lebih dan lebih lagi dan lebih buruk untuk mereka. Akhirnya dari 2 orang, 1 sudah mampu, satunya belum mampu. Sampai pas dia pertama masuk ke ruang kepala sekolah, pas datang langsung nangis. Sebelumnya padahal saya belum bertanya hal tersebut. Setelah itu temannya yang tadi datang ke saya, Pak, saya lihat dia juga ngambil, tapi bapak nggak akan marah kan? Saya tidak akan marah, santai saja. Bapak nggak akan marah, yang penting kamu jujur. Tapi bapak minta video ya? Iya pak, boleh divideoin, divideoin. Jadi di sini kita tidak boleh atau menggunakan cara-cara yang kekerasan, tapi lembut saja, gitu ya, lembut tapi mengena kepada anaknya. Jadi mungkin untuk kedepannya ibu bapak juga bisa menggunakan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Terkadang kita itu tidak mencari menstabilkan identitas, kita langsung ke validasi tindakan yang salah. Kamu nyuri ya? Nah, udah nyuri, kayak gitu. Itu yang kurang tepatnya. Tapi semuanya juga sudah diterapkan dalam segitiga restitusi. Jadi alhamdulillah di sini saya itu dapat ilmunya ibu bapak dalam pemecahan masalah, apalagi kepada anak, dan alhamdulillah berhasil. Tadi juga sudah saya laksanakan. Di sini ada contoh dari penerapan segitiga restitusi, ada ilustrasinya. Kalau ini dibuat-buat ya. Kalau ini buat-buat, kalau tadi insya Allah tidak dibuat. Nah di sini ada video contohnya ya. Kalau pas pelaksanaannya mah mungkin lebih panjang lagi dialognya itu, dan sebagai seorang guru itu harus berpikir ke depannya itu harus seperti apa lagi. Bapak juga udah tahu, padahal kita belum tahu gitu.
santai saja kayak gitu. Aduh, mohon maaf ibu bapak, ini nggak bisa dibuka, tapi mungkin gambarnya seperti itu saja ibu bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ibu bapak ada yang ingin bertanya mengenai pemaparan yang telah saya lakukan. Tidak. Oh, iya. Katanya lu kinararai. Oh iya. Oh mungkin satu lagi, mungkin untuk kebutuhan dasar nih. Terus lu akliuk soalnya. Terkadang orang itu melakukan sebuah kesalahan, ya. Orang melakukan kesalahan karena ada kebutuhan dasar yang mereka tidak dapatkan. Contoh kekuasaan ya Bapak. Ya kekuasaan. Kepuasan. Iya. Oh, pemuasaan atau kekuasaan. Contohnya mereka merasa ingin diakui. Iya. Misalkan dia itu mampu membeli sesuatu, sedangkan saya tidak bisa. Nah, untuk memenuhi hasratnya sendiri, karena dia dilakukan dengan hal yang positif tidak bisa, dia melakukan hal-hal yang negatif, yang kurang baik dilakukan. Nah, hal itu yang harus kita hindari dari perilakunya tersebut. Agar apa? Agar kedepannya tidak ada yang terjadi lagi. Karena contoh nih, misalkan saya melakukan sebuah kesalahan kepada anak didik saya, maka yang namanya guru itu digugu dan ditiru. Kalau saya melakukan kesalahan, apalagi murid, karena murid itu role modelnya itu adalah guru, begitu ya Bapak ya. Di sini oleh karena itu kita terus untuk mencoba untuk terus memperbaiki diri lagi agar bisa diterapkan oleh siswa atau murid, begitu ya. Nah, mungkin ada kesenangan juga sama. Kesenangan shopping karena ibu bapak gak punya uang atau saya gak punya uang, saya ngambil dari yang lain, itu juga sama. Lalu siswa juga kemarin ada si Sakru, X saja namanya. Udah kepalang. Karena dia ingin mendapatkan kesenangan, ingin mendapatkan jajanan gitu ya. Dia itu karena uangnya kurang sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan atau negatif. Oke, itu kita harus memberikan contoh yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang bertanya. Boleh nggak kalau kita membuat komitmen apabila kepada siswa yang apabila setiap tidak mengerjakan piket atau tidak mengerjakan PR secara terus-menerus? Oh ya, kalau komitmen boleh ibu. Yang penting harus bisa. Termasuk keyakinan apa? Iya, keyakinan kelas itu kan adalah kalimat-kalimat yang harus kita yakinin bersama ya Bu ya. Kalau keyakinan kelas sama mungkin konsekuensinya ya Bu ya, konsekuensinya boleh berbeda. Kalau misalkan mengerjakan PR tepat waktu, kalau tidak mengerjakan PR berarti kan ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu yang tentunya harus disepakati. Misalkan harus ditambah lagi PR-nya, harus misalkan istirahatnya dikurangi dan lain sebagainya. Itu dibuat tertulis atau hanya diusahakan pada Nah, siswa? diusahakan untuk tertulis. Sing hilang gitu, Iya. tertulis mah hilang. Karena kalau tidak tertulis, anak itu gampang lupa. Oleh karena itu disimpan, dipajang agar siswa itu lebih ingat. Baca. Ada kata Terus Shopee. Jangan. WA iya. Hal itu juga sudah saya terapkan Ibu. Tahun ajaran ini sudah saya terapkan. Namanya saya pajang, terus saya juga share di grup orang tua. Dimana kalau misalnya ada siswanya atau murid yang melakukan kesalahan, orang tua bisa berpatokan kepada hal itu. saya sudah mencoba, cuman baru lisan gitu, belum tertulis, tapi sudah disepakati. Ya, mungkin lebih baiknya mungkin ditulis. Iya, betul Ibu. Berarti kalau seperti itu ya keyakinan kelas. Ini kan mungkin peraturan kelas atau apa ya? Kemungkinan setiap kelas itu berbeda. Ya, jadi itu kan dulu mengatakan Iya. sekolah. Berbeda sama sekolah. Iya. Ya, untuk keyakinan kelas pasti di setiap kelas itu berbeda, tidak sama Ibu. Misalkan kelas 5A, 5B memiliki keyakinan kelas yang berbeda. Kayak gitu. Jadi tidak harus sama. Nah, sudah ya, sama peraturan sekolah mah sudah terpampang, tidak dibuat bersama-sama murid. Atau di kelas ada. Iya.
Kalau kita ada anak yang melanggar kan ada konsekuensinya. Kalau misalnya anak tersebut melaporkan pada orang tuanya, kita bisa menjelaskannya dengan keyakinan keras yang telah kita buat bersama-sama. Yang sudah disepakati seperti itu. Terkadang ada guru itu yang tidak bisa menjelaskan karena sudah ada anak yang dapat konsekuensi, tapi keyakinan kelasnya tidak dibuat, hanya secara lisan, jadi ujung-ujungnya guru yang disalahkan. Jadi sekarang kan guru saja yang iya, salah. betul. Anak itu murid itu nggak pernah salah, betul dan betul saja. Nah, ada yang lain lagi? Ika benar Ya, Ya, apa yang saya itu di Adil, sini, ya? alhamdulillah Ibu Bapak, saya sudah terapkan dari keyakinan kelas segitiga restitusi yang kiranya saya pikir segitiga restitusi itu hanya sebatas awangan, hanya sebatas teori, nggak bisa dilaksanakan. Tapi pas dilaksanakan kita nggak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, nggak perlu teriak-teriak. Ketik Orang Bu, China video. benar. Ini ketik pernah dipoto itu menang di foto. Sudah? Nah, mungkin itu saja Ibu Bapak semuanya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.